Oke guys, salam Mas Dewi Asosiasi Desa Wisata. Tuh. Tuh, kayak gitu tuh apa namanya? Lumut. Tapi kalau ini masih ada manfaatnya lah. Artefaknya tuh. Itu damkar bukan ya? Bukan oknum lah, karena dia mau membuka lahan. Kebetulan musim kemarau, dia lengah. Keteledoran, Mbak. Bukan sebab dia sengaja dia bakar, karena keteledorannya dia ditambah tadi lahannya memang udah kering. Akhirnya itu dia tidak bisa untuk menanggulangi itu. Akhirnya udahlah dibiarkan, karena dia berpikir pun ini lahannya lahan tidur mati, tidak ada itu. Itu ada yang satu. Ada juga yang sebab faktor alam. Faktor alam tuh kayak gimana? Orang zaman dulu tuh, kalau dia mau buat api kan dia nggesekkan kayu ke kayu, dia bisa jadi api. Setiap sebelum karhutlah atau musim kemarau itu angin pasti kuat. Oke, betul. Kan banyak pohon-pohon kering tuh, gesek-gesekan itu, percikan itulah tuh. Itu juga karena faktor alam. Ya ada juga memang karena perusahaan. Nah, tapi kan kalau kita bicara di Kayong, perusahaan itu dia sudah tidak punya lahan yang kosong lagi. Oke, makanya tidak mungkin dia mau buka lahan lagi baru. dengan bahan baru itu dengan dibakar gitu. Dan dia kan ada juga lahan konvensi itu, bayang dia memang harus untuk menjaga itu tuh. Nah itu kadang-kadang tuh yang terbakar ataupun apa gitu. Tapi itu memang tidak mungkin kalau di Kayong lah ya, tidak mungkin dia mau bakar itu karena dia udah tidak punya lahan lagi. Jadi tidak ada penambahan luasan lahan baru untuk dia nanam itu, karena memang izinnya udah tidak bisa lagi mengembangkan itu. Anda tahu kalau daerah di luar Kalimantan ya, karena kalau dia melakukan manual dengan menggarap itu dengan alat berat, ongkosnya kan besar. Betul. Nah, itu mungkin indikasinya seperti itu. Gitu. Kalau di Kayong sih selama saya itu pun juga belum pernah. Nah terus masyarakat pernah di Gunung Sembilan tuh, desa Gunung Sembilan itu Sukedana tuh, ini kebakaran lahan. Mungkin ada di Gunung Sembilan. Orang mungkin buang korek api kali. Oke. Rokok, puntung rokok kali. Puntung rokok kan, buang puntung rokok, kebakar.
Mereka nggak panik, San. Dibiarkannya itu. Oh. Dibiarkannya, tapi dia lihat arah angin. Ini api kemana nih? Umpamanya arahnya itu ke utara. Nah, dipotongnya. Yang lahan yang belum terbakar ini ditebasnya. Oke. Dipotongnya Biar nggak merambat. dipotongnya dulu itu, terus dibakarnya. Jadi yang belum terbakar itu dibakarnya supaya api sama api itu nyatu, hilang. Nah, mereka hanya duduk aja nunggu. Kalau umpamanya api itu keluar dari yang udah dia batasi tadi itu, dipotong tuh, tinggal dipukul-pukul atau disiram pakai air. Itu kan bakat alami, Bang, ya. Karena memang mereka Pengalaman. diajarkan sama alam sendiri. Iya. Bahwa api itu dilawannya dengan api. Karena kan kalau musim kebakaran di sini kan benar-benar terdampak semua kan. Iya. Dari mulai ya termasuk pemadam kebakarannya kan. Iya, jadi Hampir. kalau pemikiran orang kampung yang saya temukan itu, ya udahlah kalau yang udah terbakar tuh, ya udah itu aja. Kita jangan sampai dia meluas. Itu yang kita jaga. Nggak mungkin kita mau padamkan itu. Karena tadi tuh, begitu dia padamkan, karena jenis tanah kita gambut, melahirkan asap. Betul. Itulah dia yang nggak sehat kan, yang membuat kita pilek, batuk, apa tuh, karena tadi itu air gambut itu, tanah gambut itu kita siram, Mbak. Iya, jadi Seharusnya biarkan jadi itu bakar. Paling dia jadi api gitu. Kalau kita siram kan tambah dia keluar asap. itu kan kebakaran itu kan boleh dibilang jadi kayak program tahunan tuh, Bang. Iya enggak? Tiap kemarau pasti kebakar tuh kan, kita hampir jarang gitu kemarau nggak kebakar. Pasti aja punya ada titik api itu. Ada nggak upaya ya paling enggak lah orang-orang yang bertanggung jawab di bidang itu lah, Kalau bahasa kita merampot, Mas. merampot ya. Kenapa, Saya Bang? nih, Kenapa, Bang? saya udah tahu, San, di Kayong tuh selama berapa kali kebakaran. Sampai saya itu diajarkan sama alam tuh, sebelum kebakaran pasti bekantan tuh lari dulu. Oke. Saya udah ngelihat Tanda-tanda alam tuh ya? tanda-tanda itu, Bah. Kalau udah musim panas tuh, bekantan tuh dia lebih dekat ke jalan air. Itu yang pertama yang saya dapat tanda alam tuh. Itu udah 2-3 tahun saya lihat tuh. Artinya itu udah kayak gitu, udah nggak lama lagi bakal panas. panas. Oke. Terus ular tuh dia Turun gunung tuh. bukan nyebrang ke jalanan, sering lihat dah? Oh iya, pernah. Atau Oke. kodok. Dia udah ngerasa tuh hawa udah panas. Dia mesti cari tempat dingin. Ular kan kadang-kadang dia perlu air. Cari, Kodok iya, kan juga gitu lari dia. Kodok, iya betul. Itu tanda tuh, oh bentar lagi nih pasti itu. Dan yang kebakaran pasti titiknya itu tak itu aja. Setiap Iya, tahun tuh itu betul. tak itu. Hampir nggak berubah, jarang ada yang baru lah. intinya. Pasti itu tak itu. Gitu. Berarti kan logika kita tak usah jaga lain. Berarti di situ. Itu aja spot itu kan. Nah, masalah kebakaran hutan itu kan masalahnya apa? Sumber air tak ada. Betul. Sumber airnya tak ada. Berarti, oh kita tahu nih daerah situ tuh pasti sering tuh langganan kebakaran. Bawah dikit. Kalimantan Barat lah khusus tuh. Sungai paling terpanjang, Betul. Sungai Kapuasan, pasti ada anak sungainya. Ini macam ini begitu lihat kan dia buat nih Danau Kasinau Indrau. Oh, persoalan apa? Ya, betul, danau dan burung danau. Oh, iya kan? Buat Pak Danau Kasinau Indrau kayak gini. Sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin tuh di Iya. situ. Karena emang itu masalahnya kan. Ada kebakaran berarti kita kurang air, kurang penampung air yang banyak kan. Ini Iya. mah kita udah lihat nih Danau Kasinau Indrau. Dulu tak ada. Betul. Dia bisa. Iya. Nah, tanahnya bisa diambil dapat duit kan? Iya. Dapat duit apa? Ikannya banyak. Bisa Kawan-kawan bisa mancing, casting dikonsumsi. apa semua. Bahkan bisa jadi wisata kan. Kalau ada nanti kebakaran sebelah situ kan enak. Tarik robin, sedot. Benar. Udah. Iya. Itu udah ada belum yang kayak gitu? Udah tuh. Nggak ada sama sekali. Tapi ada nggak orang pemerhati kayak gitu didengar solusinya? Ini loh solusinya gitu. Apakah mereka ada solusi lain gitu? Ya mungkin ada hanya di kelas-kelas diskusi, tidak sampai ke Oh, hanya di meja sampai aja. ke pusat kan, Oh. kan ada nama sampai pusat bikin namanya BRG, Apa tuh? Badan Restorasi Gambut, Oke. tahun-tahun lalu. Untuk itu tadi tuh kan kita tadi bicaranya gambut kebakaran. Nah, sekarang dia tambah lagi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Oke, tambahin lagi mangrove. Nah, setiap tahun tuh kenapa mesti ada kebakaran? Iya itu dia. Kenapa setiap tahun selalu ada karhutlah? Dalam tanda petik berarti BRG itu gagal programnya. Iya nggak jalan.
bagaimana kau bisa merestorasi supaya tidak ada lagi karhutlah. Iya. Kan intinya kan gitu. Iya, Dia intinya. kita buat tadi ada badan ini untuk menanggulangi itu dan mencegah. Ternyata selalu ada kebakaran-kebakaran. Jangan-jangan memang kau berharap selalu ada karhutlah supaya kau punya program. Anjing itu. Gitu. Ini jangan-jangan ya.